Kalau misalkan orang gitu ya suruh kita sholat gimana gitu kan susah. Iya. Ya karena bukan, jadi harus dengan benar-benar dari hati dia gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama channel gua di channel Aji Sofian. Nah, kali ini gua bakalan nanya-nanya kepada seseorang nih yang dulunya katanya berandalan, terus suka keluar malam, dan karena karunia Allah ya, dia menjadi tobat dan ke jalan yang lurus. Nah, ini dia orangnya guys. Ya, perkenalkan nama asli saya itu awalnya itu Abdul Latif ya, sekarang diganti Muhammad Yusuf Ramdhani. Namanya Muhammad Yusuf Ramdhani guys. Nah, ya terus gimana nih tiba-tiba Ya. Tadinya emang Bang Latif Ramdhani ini ya tadinya berandalan, terus tiba-tiba Ya. ada kepikiran untuk taubat gitu ya. Gimana itu? Sebenarnya kalau taubat itu dapetin hidayah ya, Oh iya. dapetin hidayah. Jadi kalau misalkan orang gitu ya suruh kita sholat gimana gitu kan susah. Iya. Ya karena bukan, jadi harus dengan benar-benar dari hati dia gitu kan, dari benar-benar dari ketukan dari Tuhan gitu kan. Iya. Benar-benar tulus dari hati dia gitu. Terus apa sih yang membuat Kak Latif ini sekarang berubah gitu menjadi seorang santri ya, santri yang paling teladan. Dia jarang pulang guys nih katanya. Dia kalau berubahnya kayak seberang jalan doang lah ya dari pondoknya, tapi dia nggak pernah pulang nih. Gimana nih ceritanya? Bukannya Bang Toib ya, tapi Iya. saya sengaja gitu ya. Emang dulu saya tuh juga sebenarnya dulu saya tuh sekolah. Iya, sekolah. Selain sekolah juga emang masih nyantri di sini. Cuman waktu itu hati saya itu masih benar-benar belum istiqomah. Masih berbolak-balik Iya, ya. masih pengen ada jiwa main gimana. Benar-benar bukan benar pengen mondok banget, karena itu suruhan orang tua gitu. Jadi kitanya kayak kekang gitu ya. Pernah saya waktu itu kan keluar gitu kan dengan posisi saya tuh lagi benar-benar pikiran saya kacau lah gitu. Oh kan. iya, jadi dengan jenuh dengan keseharian di pondok karena hati masih berbolak-balik ya. Nah, Kenapa lagi kacau gitu. Emang niatnya saya tuh belanja juga sih ya, beli barang gitu kan, kemaja itu kan, kemaja bawah gitu. Jadi waktu saya bawa motor gitu kan ngebut, saya orangnya benar-benar itu suka banget. Jadi suka dengan dunia racing ya. Jadi kayak anak racing gitu ya. Iya. Sebenarnya kayak suka aja ya sama motor ya. Jadi waktu itu saya posisi pusing. Jadi waktu jalan stadion itu masih baru banget di aspal gitu kan. Ada cewek tuh nyalip dari belakang. Di serontak kan saya kaget tuh kan. Sudah mah saya bawa ngebut, pikiran saya lagi kacau gitu kan. Iya. Bukannya rem belakang, malah rem depan. Malah di depannya itu kan ada ada orang gitu kan lagi nongkrong gitu kan. Namanya stadion itu kan tempatnya balapan mungkin ya, orang berkumpul kalau ya, anak muda-muda gitu ya berkumpul. Jadi kan berjajar itu kalau kurang lebih 7 motor. Jadi ketika saya panik, saya bukannya rem belakang malah rem depan, malah saya itu jatuh gitu. Jadi yang lagi nongkrongnya itu pada jatuh semua, jadi beruntun ya. Jadi tabrak satu semuanya kena gitu. Iya. Jadi seharusnya kamu rem belakang mah rem depan, jadi kalau gini ya, jadi terus kena motor orang kan panik gitu. Iya kan panik ya. Terus kena motor orang berjejeran, jadi berantakan gitu ya motornya. Berantakan, iya. Padahal kan saya itu kan di sini kan saya berdarah gitu, gini ada bekasnya nih Bang. Oh ini bekasnya guys nih, aduh bekasnya. Sangat kasihan banget ya. Dulu kan baj itu ya, depan baj, sekarang kan diganti depan baj. Saya ke gerbangnya itu, ke belakang gerbang, saya lihat berdarah gitu. Jadi sini teman-teman itu, orang-orang itu nyamperin, saya mau hampir dipukulin Bang, kurang lebih itu 7 orang ya. Malah saya bilang kayak gini, saya juga aing ya musibah,
ya. Iya, yang namanya musibah nggak ada yang tahu iya, ya. gitu. Jadi orang-orang marah karena kamu menabrak Iya. motor Iya. orang lain gitu. Terus ada yang misahin tuh, udah takut ada polisi. iya. Emang untungnya itu ada saudara saya gitu ya. Awaknya kan gede, botak Iya. gitu kan. Botak ya namanya. Orang tips sih nah. Biasa ya boga urusan jeung budak teh. Jadi tadi aku nahan biasa sih. Kamu segera berbalik tuh ya bahasa Sundanya teh. Udah pulang aja sih. Pulang aja. Tuh masih itu anterin gitu ya. Dianterin saya kan posisi motor gitu kan. Udah hancur gitu ya, saya berdarah gitu kan gitu. Terus setelah ini kan setelah kecelakaan mungkin itu tanda-tanda dari Allah gitu ya, biar Ya kita mungkin teguran kali. teguran dari Allah ya. Jadi kita biar kedepannya lebih baik. Nah, ketika Bang Latif nih sekarang udah lebih baik banget nih ya. Terus gimana sih untuk menjadi lebih baik itu seperti sekarang gitu kayak Bang Latif kayak ngerokok gitu. Ngerokok kan dulu emang Bang Latif tuh saya sering lihat juga ya, Bang Latif tuh sebungkus paling sehari gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba nggak ngerokok gitu, aneh saya man. Jadi dari awal saya itu apa ya, dari mulai saya badar terus saya itu sekarang untuk punya hidayah itu kan prosesnya lama. Dari situ juga ketika ada hidayah saya juga memikirkan masa depan saya. Waktu masih suka pacaran itu ya, saya itu orangnya sebenarnya matre. Iya. Sama cewek itu matre saya. Jadi Paling saya itu modal tampang sama bensin doang udah. Jadi bukannya kita yang Bang Latifnya yang ngasih ke Iya. cewek, malah cewek yang ngasih Bang Latif Iya, ya. seperti Karena itu. tampangnya ganteng gitu ya, kayak Bukan biasa aja sih kayak ya. Ariel Noah ya. Biasa. Gimana tuh? Ngomong suka berlebihan. Enggak, sebenarnya kayak karena saya seringnya ditinggal kawin gitu kan. Oh, Jadi kan saya kayak benar-benar saya itu ketika si ceweknya udah benar-benar mentok pengen ke saya, pengen nikah, sayanya belum punya pekerjaan, saya juga belum benar semuanya gitu kan. Jadi si cewek itu pasti berpaling kan ya. Jadi kan di situ saya mikir saya itu harus berhasil gitu kan. Sebelum itu makanya kan saya mulai hijrah, saya tobat di situ. Apa-apa saya pantangin, seperti kayak cewek saya pantangin bang, kayak rokok saya pantangin, itu buat kesehatan. Jadi rokok itu sengaja saya, jadi pengennya itu kayak badan kan aset buat masa depan kita ya. Emang. Sekarang emang saya itu Sekarang kebanyakan minum ini Air putih ya, biar sehat. bukan anggur merah gitu apa? Enggak, Iya enggak. Nah, minum dulu guys katanya. haus saya. Jadi kan itu ketika Bang Latif Ya. masih berandalan banget ya, itu ada yang mengajak Bang Latif ke, misalnya nih Bang Latif lagi main misalnya ini ngaji gitu, ada nggak sih Banyak yang sholat ngaji gitu daripada kita gitu gitu. banyak temen yang support saya sebenarnya. Iya. Kebanyakan Support dari temen juga ya ada. teman saya itu kebanyakan yang rambutnya itu kayak merah gitu. Iya. Cuman Tapi hatinya Hello Kitty. tapi ini tapi mereka itu support saya, support saya. Ya udah ngaji aja. Ngapain sih kayak gini sih? Beneran udah bener-bener ngaji sih. Kayak gitu, Bang. Jadi kan saya tuh kayak merasa disemangatin gitu ya. Iya. Kayak ada penyemangat baru gitu ya. Di samping saya udah hidayah gitu ya, teman juga support saya gitu. Oke guys, ini pertanyaan lagi buat Bang Latif. Nah, ketika Bang Latif sudah berubah nih, apa yang dirasain Bang Latif ketika berubah yang sekarang ini gitu? Sekarang itu saya alhamdulillah ya merasa kayak benar-benar lepas dari, seperti kayak keluar dari penjara aja gitu ya. Jadi adanya semakin kesini itu adanya ketenangan batin gitu buat saya. Oh, jadi hati pun semakin damai gitu ya. Pikiran saya kebuka gitu, terus masa depan saya Tertata sedikit-sedikit gitu ya, tertata. Alhamdulillah lah, jauh lebih baik gitu rasanya. Karena itu keinginan saya, pengen jauh lebih baik gitu daripada yang waktu dulu-dulu.
Jadi semoga aja buat Bang Latif sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. dan dimudahkan, dilancarkan semua segala urusannya. Amin. Nah, di sini guys mungkin cukup sampai di sini aja ya. Kurang lebihnya mungkin mohon maafin aja ya. Saya Haji Sofian dan Saya Yusuf Ramdhani. oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.